saya Rizda Moida Ananda dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman. Nah, jawabannya, filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi pembentukan manusia yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab sosial. Di madrasah dan di pesantren, guru berperan sebagai pendidik sekaligus pembimbing spiritual, menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan kepedulian melalui pembelajaran dan juga keteladanan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk mencetak generasi yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia dan siap kontribusi bagi masyarakat. Soal yang kedua, bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya? Nah, jawabannya berdasarkan jurnal Al-Idaroh yang berjudul Pemikiran Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Aizumardi Azra MA. Jadi menurut beliau, pendidikan Islam ini memiliki 6 karakteristik utama. Yang pertama, mewajibkan pencarian ilmu bagi setiap muslim. Yang kedua, mendorong pengembangan ilmu. Yang ketiga, menekankan nilai-nilai akhlak dalam ilmu. Yang keempat, menjadikan ilmu sebagai pengabdian kepada Allah dan kemaslahatan umum. Yang kelima, menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan anak. Dan yang keenam, mengembangkan kepribadian sesuai bakat agar bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Nah, kelebihan dan kekurangan dari filsafat ini, kalau filsafat pendidikan Islam, kelebihannya menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Yang kedua, membentuk karakter yang berakhlak mulia dan juga mengutamakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kalau kekurangannya, terkadang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Kalau filsafat pendidikan Barat, kelebihannya mendorong pemikiran kritis dan inovasi. Yang kedua, menekankan pengembangan potensi individu. Nah, kekurangannya cenderung sekuler, kurang memperhatikan nilai-nilai agama. Terus juga dapat menghasilkan individu yang kompetitif, tetapi kurang peduli sosial. Soal yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan. Jawabannya, dari jurnal yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam, nah kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini memiliki kerangka kerja yang luas dan mendalam, yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Secara umum, kerangka kerja ini bisa dibagi 3. Yang pertama, ontologi. Menurut Zuhairini menekankan bahwa ontologi pendidikan Islam ini berlandaskan pada keyakinan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam dengan bijaksana. Nah, yang kedua ada epistemologi yang membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, epistemologi menekankan pentingnya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama pengetahuan serta akal dan pengalaman sebagai sumber pelengkap. Yang ketiga, aksiologi. Menurut Zuhairini menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Nah, dalam pendidikan Islam ini, aksiologi menekankan pentingnya nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, keadilan, dan juga kasih sayang. Adapun elemen-elemennya, yang pertama ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi, dalam kurikulum itu harus mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Nah, dengan ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, dan juga teknologi. Nah, yang kedua ada pengembangan karakter. Nah, kurikulum juga harus menekankan pengembangan karakter siswa yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada nomor 4. Dalam konteks modernisasi pendidikan Islam, bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh
lembaga pendidikan Islam saat ini? Jawabannya, prinsip-prinsip ini membentuk fondasi bagi pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi membentuk karakter dan kepribadian yang seimbang antara dunia dan akhirat. Yang pertama, dari jurnal studi Islam multidisiplin yang berjudul Pemikiran Pendidikan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, beliau berpendapat bahwa ilmu dalam Islam tidak boleh dipisahkan dari konsep tauhid, karena menurutnya tujuan utama pendidikan Islam adalah ta'dib atau pembentukan adab, yang mana ilmu harus mengarah pada kesadaran akan keberadaan dan keesaan Allah. Nah, dalam konteks modernisasi, ini berarti bahwa sains dan teknologi harus diajarkan dengan kesadaran bahwa ilmu tersebut merupakan bagian dari sunatullah atau hukum-hukum Allah di alam semesta. Yang kedua, ada pendidikan berbasis akhlak. Nah, modernisasi seringkali membawa perubahan budaya dan gaya hidup yang dapat berdampak negatif pada generasi muda gitu. Nah, oleh karena itu pendidikan Islam harus tetap menempatkan akhlak sebagai aspek utama gitu dalam pembentukan karakter. Soal yang kelima, jelaskan urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, jawabannya, urgensi filsafat pendidikan Islam itu menurut Ibnu Miskawash dalam Tahzib al-Akhlaq menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pembentukan karakter yang baik, bukan hanya transfer ilmu ya. Dengan menerapkan filsafat pendidikan Islam, siswa tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga memiliki etika yang tinggi. Selanjutnya, menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ilmu tanpa akhlak akan membawa manusia pada kehancuran moral. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan agar ilmu yang dipelajari membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, yang terakhir, menurut Yusuf Al-Qaradawi menekankan pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan agar umat Islam tetap dapat berkembang tanpa kehilangan identitas keislamannya gitu. Maksudnya dalam era globalisasi ini tantangan terbesar pendidikan adalah masuknya ideologi yang dapat merusak nilai-nilai moral gitu ya. Filsafat pendidikan Islam dapat menjadi benteng dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter ada 3. Yang pertama, sebagai pedoman dalam pembentukan kepribadian Islami. Yang kedua, membantu siswa memahami tujuan hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap kritis dan bijaksana. Soal yang keenam, tinjau pendekatan studi filsafat pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Nah, jawabannya menurut saya yang paling efektif adalah pendekatan integratif, karena pendekatan ini mencoba menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan yang harmonis. Seperti yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi, mengusulkan islamisasi ilmu, di mana ilmu modern harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam agar memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Soal yang ketujuh, jelaskan rancangan program pendidikan yang akan dibuat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utamanya? Jawabannya, program ini berlandasan pada konsep bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal atau intelektual dan ruh atau spiritual dan jasmani atau fisik. Nah, hakikat pendidikan dalam Islam ini adalah membimbing manusia menuju kesempurnaan atau insan kamil dengan menyeimbangkan ketiga aspek ini agar melahirkan individu yang bertakwa, cerdas dan produktif. Seperti di Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menekankan bahwa pentingnya ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, komponen yang harus ada di rancangan program pendidikan itu, yang pertama itu ada kurikulum, yang mana kurikulum ini yang menyatukan antara ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah dan akhlak dengan ilmu umum gitu, seperti sains, teknologi, matematika dan sosial, untuk menanamkan
nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab. Tuh. Yang kedua ada metode pembelajaran. Tuh. Dengan menciptakan metode pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan yang dapat mendorong peserta didik atau siswa itu untuk berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Yang ketiga ada pendidik pastinya, karena pendidik ini menjadi teladan bagi peserta didik dalam berakhlak mulia. Dan terakhir ada peserta didik yang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Soal yang ke-8, dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Dan berikan contohnya. Jawabannya, peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya untuk memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua, dalam konteks pendidikan ini berarti menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan juga diterima terlepas dari perbedaan yang mereka miliki. Contohnya, seperti pendidikan inklusif pada anak berkebutuhan khusus, yang mana sekolah itu harus menyediakan fasilitas dan layanan untuk yang memadai untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dengan optimal. Mungkin segitu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.